Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nizar. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menentukan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda. Kalian sudah tahu kan pecahan itu apa? Pecahan terdiri dari dua bilangan, yaitu ada pembilang dan penyebut. Angka yang di atas disebut pembilang. Angka yang di bawah itu disebut penyebut. Coba perhatikan di samping 2/3. Itu adalah contoh pecahan. Angka 2 adalah pembilang dan angka 3 adalah penyebut. Pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan. Dan apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Menyamakan penyebut itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan perkalian menyilang. Yang kedua dengan cara KPK. Nah, yang pertama, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya, 1/4 ditambah 1/5. Kalian lihat, penyebutnya tidak sama. Bagaimana caranya? Caranya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian mencari KPK dari penyebut masing-masing. Yang pertama dengan kita cari kelipatan 4. Berapa saja kelipatan 4? 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kita cari yang kedua kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dari kelipatan 4 dan kelipatan 5, kalian cari mana angka yang sama. Itu berarti KPK-nya. Yaitu KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, kalau sudah tahu KPK-nya 20, berarti kita selesaikan penjumlahan tersebut. Penyebutnya menjadi 20. 1/4 ditambah 1/5 sama dengan, kalau sudah tahu penyebutnya 20, kita cari pembilangnya. 20 dibagi 4 sama dengan 5, dikali 1 sama dengan 5. Ditambah 20 dibagi 5 sama dengan 4,
dikali 1 sama dengan 4. 1/4 ditambah 1/5 sama dengan 5/20 ditambah 4/20 sama dengan 9/20. Jadi 1/4 ditambah 1/5 itu sama dengan 9/20. Coba perhatikan video berikut ini. Di sini ada bilangan, yang atas itu 4, yang bawah 5. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Jadi, yang atas ini, bilangan 4, namanya pembilang. Kemudian yang bawah ini disebut penyebut. Jadi, 4/5, pembilangnya 4, penyebutnya 5. Nah, untuk syarat penjumlahan pecahan, 1. Apabila penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan. Untuk syarat kedua, apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kemudian dijumlahkan pembilangnya. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 3/7 ditambah 2/7. 3/7 tambah 2/7. Penyebutnya sama-sama 7, ini 7. Di sini juga penyebutnya 7. Jadi, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya, ini pembilangnya 3, ini pembilangnya 2, pembilangnya langsung dijumlahkan karena penyebutnya sama. Jadi berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 5/7. Untuk penyebutnya ini tetap 7. Karena pada pecahan bukan 7 ditambah 7, melainkan tetap sama, penyebutnya 7. Nah, ini contoh yang selanjutnya. 3/8 tambah 2/8. Nah, ini penyebutnya sama-sama 8. Ini penyebutnya 8, ini juga penyebutnya 8. Jadi, pembilangnya tinggal dijumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 8. Ini untuk contoh penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh penjumlahan dengan berpenyebut berbeda. Contoh penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ini bisa dicari menggunakan KPK. KPK itu apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Ini contohnya. Contoh 2/3 tambah 1/4 sama dengan titik-titik. Ingat tadi syarat untuk menjumlahkan pecahan. Nah, ini adalah menggunakan syarat yang kedua. Karena penyebutnya yang depan 3, yang belakang penyebutnya 4. Maka bagaimana caranya? Kita cari KPK-nya. Langkah penyelesaiannya dengan mencari KPK dari 3 dan 4. Kita cari kelipatan dari 3 dulu. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah,
adik-adik, tadi untuk kelipatan 3 dan 4 sudah ketemu. Sekarang dicari adakah bilangan yang sama di antara kelipatan 3 dan kelipatan 4? Ya, ada bilangan 12. Ini pada bilangan kelipatan 3 ada 12 dan pada kelipatan 4 ada bilangan 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12, bilangan yang sama yang paling kecil. Nih, 3 tidak ada yang sama, 6 tidak ada yang sama, 9 tidak ada yang sama, 12, 12 ada yang sama. Makanya yang paling kecil itu 12. Bilangan yang paling kecil yang sama, 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah ketemu KPK-nya, nah KPK tersebut kita gunakan untuk menjadi penyebut. Nah, jadi penyebutnya ini 12 ditambah per 12. Sekarang penyebutnya sudah sama 12. Tinggal kita cari pembilangnya. Caranya bagaimana? Ini 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. 4 kemudian kali 2 kali pembilangnya 8. Ya, 8-nya tulis mana? 8-nya tulis di ini, sini menjadi pembilangnya 8. Kemudian yang sini, ini penyebutnya 12, ini penyebutnya 4. Caranya bagaimana? Sama. 12 dibagi 4 berapa? 3. Kali pembilang, 3 kali 1 berapa? 3 ya, taruh sini. Sekarang sudah sama. Penyebutnya 12, ini juga penyebutnya 12. Sehingga pembilangnya tinggal dijumlahkan. 8 tambah 3 sama dengan 11. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 12. Jadi 2/3 tambah 1/4 sama dengan 11/12. Nah, adik-adik sudah paham atau belum? Jika sudah, coba kerjakan soal evaluasi berikut ini. Nah, kerjakan soal di bawah ini seperti contoh tadi. Jika ada yang sama penyebutnya, menghitungnya bagaimana? Jika yang berbeda penyebutnya, caranya bagaimana? Nah, itu tadi video tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Sekian dari Kak Nizar, sampai jumpa.